Suamiku, Doni, sudah 4 hari melakukan perjalanan bisnis ketika ia tidak sengaja mengirimiku pesan teks yang seharusnya untuk selingkuhannya. Kamu kurang memuaskan kali ini, kutunggu lain kali, ya. Ia segera menarik pesan itu, tapi aku dengan tenang menjawab. Aku sudah baca. Nanti kalau kamu pulang, kita cerai. Ponselku bergetar tepat saat aku sedang duduk di meja makan, menyiangi sayuran. Kukira itu pesan dari suamiku, menanyakan apakah kucing kami sudah makan, atau mengingatkanku untuk mengunci jendela ruang tamu karena hujan deras yang sering tiba-tiba turun di Jakarta saat musim pancaroba. Aku mengelap tangan di celemek dan meraih ponsel. Layar menyala dengan satu baris kalimat. Kamu kurang memuaskan kali ini, kutunggu lain kali, ya. Aku terpaku pada kata-kata itu. Butuh beberapa detik bagi otakku untuk mencernanya. Jari-jariku menjadi dingin dan seluruh tubuhku terasa seperti baru saja disiram sember air es. Aku keluar dari aplikasi pesan dan membukanya lagi. Kata-kata itu masih di sana, telanjang dan tajam seperti sebuah tamparan. Ini tidak mungkin untukku. Suamiku, Doni Irawan, tidak pernah berbicara padaku dengan nada seperti itu selama 5 tahun pernikahan kami. Nada itu setengah mesra, setengah merendahkan, setengah puas, setengah mengkritik, bukanlah cara seorang suami berbicara pada istrinya. Itu adalah suara seorang pria yang sedang membelai wanita lain. Kurang dari 3 detik kemudian, pesan itu lenyap, digantikan oleh baris abu-abu di layar. Pengirim menarik sebuah pesan. Aku tertawa. Suara yang kering dan hampa, yang bahkan terasa asing di telingaku sendiri. Apa gunanya ditarik? Aku sudah membacanya. Setiap katanya. Sekali kata-kata itu masuk ke mataku, bagaimana bisa dianggap tidak terbaca? Selama 4 hari terakhir, Doni sedang ada perjalanan bisnis ke Bali. Aku sudah mengiriminya belasan pesan, menanyakan apakah cuaca di sana panas, apakah ia makan teratur, mengingatkannya untuk minum obat maaknya. Tak satu pun pesannya dibalas. Dan sekarang, pesan pertama yang ia kirim adalah hal seperti itu. Aku meletakkan keranjang sayuran, pergi ke dapur, dan menuang segelas air putih. Anehnya, tanganku tidak gemetar. Orang pikir saat merasakan sakit yang luar biasa, kau akan menangis, gemetar, atau berteriak. Tapi tidak. Terkadang, ketika rasa sakit itu terlalu hebat, kau hanya merasa dingin. Dingin dari tenggorokan hingga ke perut. Begitu dinginnya sampai saat air mengalir ke lambungku, aku merasa seperti menelan balok es. Aku mengambil ponselku dan membuka percakapan kami. Kutgetik setiap kata dengan perlahan dan jelas. Aku sudah baca. Nanti kalau kamu pulang, kita cerai. Aku menekan tombol kirim, lalu mematikan ponsel. Aku tidak mau mendengar penjelasan apapun lagi. Tidak ingin menonton sandiwara kikuk lainnya. Di apartemen seluas hampir 100 meter persegi ini, suasana tiba-tiba menjadi sunyi yang menakutkan. Aku berdiri mematung di ruang tamu, mataku terpaku pada kaca jendela yang memantulkan bayanganku, seorang wanita 30 tahun dengan rambut yang diikat seadanya, mengenakan daster pudar dan sandal jepit plastik tua. Aku menatap diriku sendiri untuk waktu yang lama. Ternyata, sudah sejak lama aku hidup seperti bayangan di rumah ini. Aku menoleh ke arah kucing kami yang sedang meringkuk di sofa. Ia mengangkat kepalanya, mengeong pelan, lalu menggesekkan wajahnya ke selimut tipis. Aku mendekat, mengelus bulunya yang lembut. Sebentar lagi, hanya akan ada kau dan aku. Ia mengerjap padaku, kepolosannya menusuk jantungku. Ponselku mati. Tapi di kepalaku, aku masih mendengarnya bergetar terus-menerus. Doni Irawan sedang menelepon dengan panik, aku terlalu mengenalnya. Ia tidak takut menyakitiku, ia hanya takut aku mengetahuinya. Sesaat kemudian, telepon rumah berdering. Aku menatap telepon itu selama beberapa detik sebelum mengangkatnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Suara Doni langsung terdengar. Tergesa-gesa, tapi tertahan. Lina, tolong dengarkan aku. Pesan itu salah kirim. Aku mengirimnya ke seorang klien yang sedang negosiasi proyek. Cuma bercanda. Jangan salah paham. Aku memejamkan mata. Alasan yang dibuat begitu cepat hingga tidak ada ketulusan sama sekali. Klien macam apa yang kamu ajak bicara seperti itu? Lina, tolong yang rasional sedikit.
aku sedang sibuk sekali. Mereka ada di sini, jangan membuat keributan. Aku tersenyum tipis. Kamu mengirim pesan mesra seperti itu ke klien? Ya, mereka klien tetap, cuma bercanda biar pekerjaan lebih mudah. Bisakah kamu berhenti berpikir yang macam-macam? Itu dia lagi, frasa itu, berpikir yang macam-macam. Atau di lain waktu, akan menjadi, kamu terlalu sensitif, kamu terlalu berlebihan, kamu membesar-besarkan masalah sepele. Aku teringat lampu kamar tidur yang sudah rusak selama 2 minggu. Aku memintanya untuk memperbaikinya, dan ia bilang aku cerewet. Aku teringat saat ibuku dirawat di rumah sakit, aku memintanya menemaniku menjenguk. Ia bilang sibuk dengan klien. Aku teringat saat ibu mertuaku datang meminjam uang untuk membantu adiknya, dan aku merasa tidak nyaman. Ia bilang aku egois. Setiap kali, akulah yang salah, akulah yang harus menahan diri, akulah yang harus pengertian. Aku membuka mata, suaraku anehnya tenang. Ini bukan hanya tentang satu pesan, Doni. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Ini karena aku sudah lelah setelah 5 tahun. Kamu gila? Kamu mau menceraikanku hanya karena satu kalimat ngawur? Bukan, aku menggenggam gagang telepon dengan erat. Ini karena selama bertahun-tahun kamu tidak pernah benar-benar memperlakukanku sebagai istrimu. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan mencabut kabel telepon rumah. Rumah kembali sunyi. Aku duduk di sofa, bersandar, mataku menatap langit-langit, tak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena air mataku sudah mengering sejak lama sekali. Doni dan aku bertemu saat semester 4 kuliah. Dulu, ia adalah pemuda dengan senyum cerah, pandai bicara, perhatian, dan penuh janji. Dan aku percaya padanya. Aku begitu percaya sampai tak lama setelah lulus, kami menikah. Beberapa tahun pertama tidak mudah. Kami menyewa sebuah kontrakan kecil di gang sempit di daerah Tebet. Di musim kemarau, kipas angin berderit semalaman tapi tidak cukup untuk mendinginkan kami. Di musim hujan, air tempias masuk lewat jendela, membasahi ujung tempat tidur, tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku percaya selama 2 orang bekerja keras bersama, sedikit miskin tidak apa-apa. Kemudian, karier Doni membaik. Ia menjadi manajer penjualan di sebuah perusahaan distribusi furnitur. Penghasilannya berangsur-angsur meningkat, dan kami bisa membeli apartemen dan mobil. Dari luar, semua orang bilang aku beruntung. Suami sukses, rumah yang layak, tinggal di kota besar. Itu lebih dari yang dimiliki banyak orang. Hanya aku yang tahu, sejak hidup kami menjadi lebih nyaman, Doni pulang semakin malam, kemejanya mulai membawa aroma parfum aneh. Awalnya samar, lalu semakin kuat, kadang manis, kadang maskulin. Tak satu pun aroma itu milikku. Aku pernah bertanya, ia bilang bertemu dengan klien wanita, dan aromanya menempel. Aku pernah percaya padanya. Atau lebih tepatnya, aku memaksa diriku untuk percaya. Sampai suatu malam, 6 bulan yang lalu, di hari ulang tahunku. Aku sudah memesan meja di restoran favoritnya, tapi kemudian kubatalkan karena aku ingin memasak makanan yang pantas untuknya. Dari jam 6 sore, aku sibuk di dapur, hingga jam 7, lalu jam 9, lalu jam 11 malam. Makanan menjadi dingin. Aku menghangatkannya 2 kali sebelum ia pulang, mabuk berat. Di kerah kemejanya ada bekas lipstik merah samar, bukan warnaku. Malam itu, ia ambruk ke tempat tidur seperti orang mati sementara aku berdiri di dapur, diam-diam membuang seluruh makan malam ke tempat sampah. Ia bahkan tidak ingat itu hari ulang tahun istrinya. Malam itu, sesuatu di dalam diriku retak. Dan sekarang, dengan sebuah pesan yang salah kirim, retakan itu akhirnya hancur berkeping-keping. Aku bangkit dan berjalan ke kamar tidur. Membuka lemari. Setengah lemari penuh dengan setelan jas, kemeja, dan dasi Doni yang tergantung rapi seolah di toko. Setengahnya lagi berisi pakaianku. Jauh lebih sedikit, jauh lebih tua. Aku tiba-tiba tidak bisa mengingat kapan terakhir kali aku membeli baju baru untuk diriku sendiri. Mungkin sejak kami membeli apartemen ini, aku sudah terbiasa berhemat untuk keluarga. Aku takut suamiku stres, takut ia lelah, takut ia terbebani. Jadi aku terus mundur. Mundur hingga aku menjadi kecil. Sangat kecil sampai jika aku menghilang dari rumah ini,
Mungkin tak ada yang akan langsung menyadarinya. Aku menarik sebuah koper tua dari bawah tempat tidur. Aku belum berkemas, belum memilah apapun. Aku hanya berdiri di sana, tanganku di gagang koper, menatap ruang kosong di depanku. Aku tahu bahwa mulai malam ini, jalanku akan berbelok ke arah yang berbeda, dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Aku duduk di tepi tempat tidur untuk waktu yang lama. Tanganku masih di gagang koper, tak bergerak. Di kamar tidur yang terang benderang, segalanya begitu akrab hingga menyesakkan. Tirai berwarna krem yang kupilih sendiri. Sprei abu-abu yang pernah Doni katakan terlihat lebih elegan daripada motif bunga yang kusukai. Lampu tidur di sebelah kiri sudah rusak hampir setengah bulan, tapi ia tidak pernah menggantinya. Segala sesuatu di ruangan ini terasa seperti catatan bisu dari 5 tahun pernikahanku. Rapi di luar, busuk di dalam. Aku membuka lemari pakaian, mengambil beberapa baju penting, dan memasukkannya ke dalam koper terlebih dahulu. Beberapa botol kosmetik, pengisi daya ponsel, laptop, buku tabungan, dokumen pribadi. Aku melakukannya dengan sangat lambat, sangat rapi, seolah-olah aku sedang pindah dari rumah sewaan, bukan rumahku sendiri. Semakin banyak aku berkemas, semakin aku sadar betapa sedikit barang yang benar-benar milikku. Meja rias itu aku yang beli, tapi kursinya ia yang pilih. Set gelas di dapur adalah hadiah pindahan rumah dari teman-temannya. Bahkan karpet di ruang tamu adalah warna favoritnya. Aku telah tinggal di sini selama 5 tahun, namun setiap sudut kecil lebih banyak menanggung jejaknya daripada jejakku. Memikirkan itu, hatiku menjadi sedikit lebih dingin. Aku menarik koper ke ruang kerja. Doni tidak pernah suka aku menghabiskan terlalu banyak waktu di ruangan ini sebelumnya. Ia bilang ada banyak dokumen perusahaan, dan jika aku mengacaukannya, akan merepotkan. Dulu aku sangat percaya padanya, sampai-sampai setiap kali aku membersihkan, aku hanya akan melirik dari ambang pintu sebelum pergi. Sekarang melihat ke belakang, ternyata beberapa batasan tidak dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, tetapi untuk menyembunyikan rahasia. Aku membuka pintu ruangan itu. Aroma kayu tua bercampur dengan parfum pria yang familiar tercium. Di rak buku, ditempatkan dengan rapi di tempat yang paling terlihat adalah bingkai foto wisuda kami. Di dalam foto, Doni dengan toga wisudanya tersenyum cerah sementara aku berdiri di sampingnya, kepalaku sedikit miring, mataku berbinar seolah masa depan yang indah terbentang di hadapanku. Aku berjalan mendekat dan mengambil bingkai foto itu. Kaca memantulkan wajahku sekarang, masih wanita yang sama, tapi mataku tidak lagi sama. Aku tidak lagi melihat gadis berusia 22 tahun dalam diriku. Gadis itu naif, percaya pada janji, percaya bahwa jika kau cukup mencintai, kau akan memiliki rumah yang layak. Tapi diriku yang sekarang hanya melihat diriku sendiri bodoh sampai membuat hati patah. Aku melepas bagian belakang bingkai foto, mengeluarkan fotonya, menatapnya selama beberapa detik lagi, lalu merobeknya menjadi 2. Suara kertas yang robek sangat kecil, tetapi di ruangan yang sunyi itu, terdengar seperti sesuatu telah resmi berakhir. Aku membuang kedua potongan foto itu ke tempat sampah tanpa penyesalan, tanpa tangan gemetar, dan tidak lagi ingin bertanya pada diri sendiri kapan ia benar-benar berubah hati. Beberapa pertanyaan, mengetahui jawabannya hanya akan membuat hatimu lebih berdarah. Aku berbalik untuk pergi ketika mataku tiba-tiba berhenti pada sebuah laci di bawah meja. Laci itu terkunci. Aku ingat dengan sangat jelas. Suatu kali aku tidak sengaja mengelap meja, tanganku menyentuhnya, dan ia langsung bertanya apa yang sedang kucari. Saat itu, aku bahkan meminta maaf, berpikir aku telah mengganggu barang-barang pribadi suamiku. Sekarang, aku hanya merasa itu menggelikan. Aku membungkuk dan mencoba menariknya. Memang terkunci. Aku berdiri diam selama beberapa detik, lalu pergi ke kamar tidur untuk mencari gantungan kunci cadangan di laci meja samping tempat tidur. Sejak kami menikah, akulah yang menyimpan semua kunci di rumah. Hanya saja aku tidak pernah berpikir akan ada hari aku akan menggunakannya untuk membuka rahasia suamiku. Kunci ketiga pas sekali. Tanganku mengencang, jantungku berdebar pelan tapi berat. Laci itu terbuka. Di dalamnya tidak ada dokumen perusahaan seperti yang ia katakan, hanya sebuah buku catatan bersampul kulit coklat dan sebuah kotak beludru kecil.
Aku melihat kedua benda itu dan rasa dingin menjalari tulang punggungku. Naluri memberitahuku bahwa sekali aku membukanya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi sejujurnya, sejak aku membaca pesan itu, aku sudah kehabisan jalan. Aku mengambil kotak itu terlebih dahulu, membuka tutupnya. Di dalamnya ada kalung berlian imitasi yang berkilauan, indah, baru, dan mahal. Di bawah kalung itu ada sebuah kartu kecil. Aku menariknya keluar. Untuk sayangku, merayakan 1 tahun kita. Aku berdiri membeku. 1 tahun. Itu berarti hubungan ini telah berlangsung setidaknya 1 tahun sementara aku masih di rumah mengkhawatirkan setiap makanan, setiap tagihan listrik, setiap pil obat maak untuk suamiku. Tanggal di kartu itu adalah 3 bulan yang lalu. Bukan ulang tahun pernikahan kami, bukan ulang tahunku, bukan hari apapun yang berarti bagi keluarga ini. Jadi, ia bukannya tidak bisa romantis. Hanya saja orang yang ingin ia ajak romantis bukanlah aku. Aku meletakkan kotak itu, ujung jariku mati rasa karena dingin. Lalu aku membuka buku catatan bersampul kulit itu. Di halaman paling depan, ada 4 kata yang ditulis dengan rapi. Buku pengeluaran cinta. Aku tertawa, tapi kali ini tawa itu terdengar lebih menakutkan daripada keheningan. Cinta. Ternyata apa yang dengan susah payah kuhemat setiap sennya untuk dipertahankan, di tangannya telah menjadi buku besar untuk memelihara selingkuhannya. Aku menarik napas dalam-dalam, beralih ke halaman berikutnya, dan hanya dengan melihat baris pertama, aku mengerti bahwa malam ini aku tidak akan lagi menjadi wanita yang kemarin. Aku duduk di kursi di depan meja Doni. Buku catatan itu masih terbuka di tanganku, tapi telapak tanganku sedingin es. Di luar jendela, langit Jakarta perlahan menjadi gelap. Cahaya terakhir hari itu tipis seperti gumpalan asap, meninggalkan cahaya kekuningan yang lelah di tepi meja. Aku menatap tulisan di buku catatan itu. Tulisannya rapi, jelas, hati-hati, seolah-olah ia sedang mencatat sebuah rencana penting. 12 April, membelikannya tas, Rp50.000. 26 April, dia suka pantai. Pesan resor di Seminyak, Rp35.000. 10 Mei, ulang tahunnya, beli gelang emas putih, Rp80.000. Baris demi baris, setiap jumlah, setiap tanggal muncul di depan mataku seperti pisau lambat yang mengiris dagingku. Tidak keras, tidak terburu-buru, tapi sakitnya sampai ke tulang. Aku membuka halaman lain. 22 April. Mengajaknya bertemu ibu. Ibu sangat menyukainya dan bahkan memberinya uang Rp25.000 sebagai hadiah. Tanganku mengencang begitu kuat hingga tepi kertas itu berkerut. 22 April. Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. Itu adalah hari ibuku jatuh di kamar mandi dan harus dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Aku menelepon Doni sambil menangis, memintanya membantuku mencari Rp40.000 untuk menutupi biaya awal rumah sakit. Ia menghela napas di telepon, suaranya lelah. Perusahaan sedang sulit uang sekarang. Aku tidak bisa. Coba tanya temanmu dulu. Aku percaya padanya. Aku masih mencintainya. Aku masih takut ia stres. Aku menelepon sahabatku untuk meminjam uang, merasa bersalah karena merepotkan orang lain. Ternyata, saat aku sedang panik mengkhawatirkan ibuku, ia sedang membawa wanita lain untuk bertemu ibunya, dan ibunya bahkan memberinya uang Rp25.000 sebagai hadiah. Aku menggigit bibirku keras-keras. Rasa logam samar menyebar di ujung lidahku. Baru saat itulah aku menyadari beberapa rasa sakit tidak membuatmu langsung menangis. Mereka hanya membuat dadamu sesak seolah ada batu yang menekan. Aku terus membuka halaman-halaman berikutnya. 15 Mei. Dia bilang semua temannya punya mobil baru sekarang. Sedang melihat BMW X3 sekitar 1,2 miliar. Uang agak mepet. Berpikir untuk menjual Mazda di rumah dulu. Aku menatap kata-kata itu. Mazda itu adalah mobil pernikahan kami bertahun-tahun yang lalu. Orang tuaku ikut membantu hampir Rp400.000 untuk membelinya. Mereka bilang itu hadiah untuk putri mereka yang menikah agar punya kendaraan dan tidak perlu susah. Hari kami mengambil mobil itu, Doni memegang tanganku di depan kedua keluarga, tersenyum cerah. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Sekarang,
Mengingat kembali, aku hanya merasakan tawa pahit. Ternyata, janji seorang pria terkadang bisa lebih ringan dari struk belanja di dompet mereka. Aku membuka halaman-halaman terakhir, dan semakin aku membaca, semakin hatiku tenggelam. 12 Juni. Perjalanan bisnis ke Singapura, mengajaknya ikut beberapa hari. Dia suka apartemen di Orchard, sekitar 15 miliar. Mungkin harus mempertimbangkan pinjaman bank. Menggunakan apartemen kita sekarang sebagai jaminan. Aku mati rasa. Bukan karena terkejut lagi, tetapi karena aku sadar aku telah terlalu meremehkannya. Dulu aku pikir ia hanya berselingkuh, hanya mengkhianati perasaanku, hanya suami yang tidak punya hati. Tapi tidak, ia juga ingin menguras seluruh masa depanku. Apartemen yang kami tinggali, saat kami membelinya, orang tuaku memberi kami tambahan 700.000 rupiah, tabungan seumur hidup mereka, agar kami bisa membayar uang muka. Akta itu atas nama kami berdua. Namun ia diam-diam berencana menggadaikannya untuk membeli rumah bagi wanita lain. Aku duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Ruangan begitu sunyi hingga aku bisa mendengar jam dinding berdetak. Setiap detak seperti hitungan mundur untuk pernikahan ini. Aku membungkuk, mengeluarkan ponselku, dan memotret setiap halaman, tidak melewatkan satu pun, sangat jelas, sangat hati-hati. Aku tahu bahwa mulai saat ini, aku tidak boleh lemah. Jika aku melunak, yang akan terdorong ke jurang bukan hanya aku, tetapi juga orang tuaku. Uang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah seumur hidup untuk putri mereka. Rumah yang telah kukorbankan bertahun-tahun masa mudaku untuk mempertahankannya. Setelah mengambil foto, aku meletakkan buku catatan itu kembali ke posisi semula, menutup kotak kalung, mendorong laci masuk, dan menguncinya seolah tidak pernah dibuka. Lalu aku menarik koper ke ruang tamu, duduk di sofa, dan menyalakan ponselku. Begitu menyala, pesan dan panggilan tak terjawab membanjiri layar, semuanya dari Doni. Ada permintaan maaf, tuduhan, pertanyaan di mana aku berada, dan bahkan satu pesan, jangan berlebihan. Kita bicara saat aku pulang. Aku melihat baris itu, bibirku terasa dingin. Berlebihan, dialah yang selingkuh. Dialah yang berencana menjual mobil dan menggadaikan rumah. Namun, bahkan sekarang, ia masih berpikir akulah yang berlebihan. Aku menggulir daftar kontakku, mengetuk nomor Maya. Maya adalah sahabatku dari kuliah, sekarang seorang pengacara. Telepon berdering sekali dan ia mengangkat. Lina, ada apa? Aku berhenti sejenak, lalu berkata dengan sangat perlahan, Maya, aku butuh bantuanmu, aku mau cerai. Ujung telepon sana hening. Aku jelas mendengar Maya menarik napas tajam. Doni punya orang lain, bukan sekadar orang lain. Aku melihat kelaci yang terkunci di depanku. Suaraku begitu dingin hingga mengejutkanku sendiri. Dia juga berencana menggunakan rumah dan mobil kita untuk menghidupinya. Maya tidak mengatakan apa-apa selama 2 detik. Lalu suaranya menjadi lebih dalam. Simpan semua buktinya. Jangan konfrontasi dia sekarang. Keluar dari sana malam ini dulu dan temui aku besok pagi. Aku menggenggam telepon dengan erat. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, aku tidak hanya merasakan sakit di hatiku, tetapi sesuatu yang lain. Dingin, tajam, dan sangat jernih. Aku menutup telepon dan duduk diam di sofa untuk waktu yang lama. Di luar jendela, hari sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu dari gedung apartemen seberang menyala satu persatu, dari kejauhan terlihat seperti kotak-kotak kecil yang penuh dengan kehidupan orang lain. Mungkin di suatu tempat di balik jendela-jendela itu, orang-orang sedang bertengkar, menangis, atau baru saja menemukan bahwa orang yang tidur di samping mereka selama bertahun-tahun sebenarnya adalah orang asing. Aku melihat koper di kakiku, semua yang penting sudah hampir dikemas. Pakaian, dokumen, laptop, buku tabungan, beberapa barang pribadi penting. Aku tidak mengambil apa-apa lagi. Tiba-tiba aku merasa anehnya ringan. Ternyata, yang benar-benar milikku tidak pernah banyak. Yang membuatku terperangkap di rumah ini dari awal hingga akhir bukanlah barang-barang, tetapi kepercayaan. Kepercayaan selama bertahun-tahun bahwa jika aku sedikit lebih sabar, sedikit lebih berusaha, pernikahan ini akan kembali seperti dulu. Sekarang kepercayaan itu sudah mati.
Aku berdiri dan berjalan-jalan terakhir di sekitar rumah. Ruang tamu rapi, meja makan bersih, dapur teratur. Semuanya seperti saat Doni berangkat perjalanan bisnis. Jika bukan karena pesan itu, jika bukan karena buku catatan di laci, mungkin dalam beberapa hari lagi, aku masih akan menunggunya pulang, masih menghangatkan sup, masih bertanya apakah ia lelah dari perjalanannya. Memikirkan itu, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Aku pergi ke dapur, mengeluarkan kantong makanan kucing, dan menambahkannya ke mangkuknya. Ia berjalan mendekat, menundukkan kepalanya, dan makan dengan puas. Aku berjongkok, dengan lembut mengelus punggungnya. Besok ia tidak mengerti apa yang kukatakan, hanya mengeong pelan dan menggesekkan kepalanya ke tanganku. Tiba-tiba, mataku perih. Di rumah ini, hal yang paling melekat padaku hanyalah seekor hewan kecil yang bisu. Aku berdiri dan menarik koper ke pintu. Tepat saat itu, layar ponselku menyala lagi. Doni menelepon. Aku menatap namanya selama beberapa detik, lalu menjawab. Suaranya kali ini lebih rendah, seolah ia memaksakan diri untuk melunak. Lina, aku di bandara. Kamu di mana? Aku masih di rumah. Bagus. Jangan kemana-mana. Tunggu aku pulang, kita bicara. Kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Lina, ia menekankan namaku seolah hanya dengan merendahkan suaranya akan membuatku melunak seperti biasanya. Sudah kubilang pesan itu salah paham. Jangan kekanak-kanakan, oke? Aku tertawa. Tawaku begitu pelan hingga mengejutkanku sendiri. Bahkan sekarang, ia masih berpikir aku hanya sedang merajuk kekanak-kanakan. Ia masih tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa yang hancur bukan hanya kemarahan, tetapi seluruh pernikahan. Aku tidak kekanak-kanakan, kataku perlahan. Aku hanya sudah sadar sekarang. Ujung telepon sana hening selama beberapa detik, lalu suaranya menajam. Kamu tahu aku sangat lelah, aku sudah perjalanan bisnis berhari-hari, pikiranku sudah kacau. Bisakah kamu tenang sebentar dan tunggu aku menjelaskan? Menjelaskan apa? Tanyaku. Menjelaskan kenapa kamu punya orang lain atau menjelaskan kenapa kamu berencana menggadaikan rumah kita. Ujung telepon sana hening, hanya jeda yang sangat singkat, tetapi cukup bagiku untuk tahu aku telah mengenai sasaran. Ketika ia berbicara lagi, suaranya benar-benar berubah, kering, tegang, dan penuh pembelaan diri. Kamu menggeledah barang-barangku. Aku hanya membuka laci di rumahku sendiri. Lina Pramesti, kamu keterlaluan. Aku mendengarnya dan merasa lucu. Dia yang selingkuh. Dia yang membiayai selingkuhan. Dia yang berencana menjual mobil dan menggadaikan rumah. Namun, akulah yang keterlaluan. Ya, jawabku dengan sangat pelan. Jika aku tidak keterlaluan kali ini, mungkin kamu akan mengambil semuanya lalu pergi. Lina, dengarkan aku, suaranya cepat berubah kembali menjadi nada lembut. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia dan aku tidak serius. Itu hanya iseng. Aku belum melakukan apapun yang merugikanmu. Aku memejamkan mata. Pernyataan yang ringan, tetapi cukup untuk menghancurkan sisa-sisa diriku. Tidak melakukan apapun yang merugikanku. 5 tahun masa mudaku, uang kami, kepercayaanku, kebaikan orang tuaku, semuanya telah diinjak-injak olehnya. Aku membuka mata, suaraku sedingin es. Doni, mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Kalau ada apa-apa, bicara dengan pengacaraku. Pengacara? Ia hampir menggeram. Kamu benar-benar gila? Aku tidak pernah sewaras ini. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Aku berdiri di depan pintu apartemen, melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Di rak sepatu kerjanya masih di sana. Di kursi, jaket yang kucuci untuknya minggu lalu masih di sana. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding ruang tamu. Dalam foto itu, aku tersenyum lembut dan ia menatapku dengan penuh puja. Aneh. Fotonya masih di sana. Orang-orang di foto itu masih kami, hanya ikatan kasih sayangnya yang hilang. Aku masuk, menurunkan bingkai foto pernikahan. Aku tidak memecahkannya, tidak merobeknya. Hanya membalikan foto menghadap ke dinding dan meletakkannya di atas meja TV. Aku tidak mau melihatnya lagi. Lalu aku menarik koperku keluar, mengunci pintu.
Suara pintu yang tertutup di belakangku sangat pelan, tapi di hatiku, itu bergema seperti sebuah titik akhir. Di lobi, aku memanggil taksi ke sebuah hotel kecil di daerah Kemang. Aku tidak langsung ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin mereka melihatku dalam keadaan seperti ini malam ini. Aku butuh ruang yang tenang, tempat yang cukup pribadi untuk menjernihkan pikiran sebelum memasuki pertempuran yang sebenarnya. Taksi melaju melewati jalanan yang masih terang. Jakarta masih ramai, masih bising, masih tidak melambat untuk rasa sakit siapapun. Aku bersandar di kursi, melihat lampu kota kabur melewati jendela. Di benakku, bukan lagi bayangan selingkuhan itu, tetapi buku catatan bersampul kulit, baris-baris yang ia tulis dengan rapi, merinci setiap pengeluaran untuk selingkuhannya. Rencana untuk menggadaikan rumah ini. Hari ketika ibuku dirawat di rumah sakit sementara ia menghabiskan uang untuk memenangkan hati wanita lain. Semakin aku berpikir, semakin dingin dadaku. Tapi anehnya, aku tidak lagi ingin menangis. Aku hanya merasa bahwa aku harus menang. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk merebut kembali keadilan, untuk merebut kembali bagian dari hidupku yang telah diremehkan orang lain. Ketika mobil berhenti di depan hotel, aku membayar dan menarik koperku keluar. Begitu aku masuk ke lobi, ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari Maya. Besok jam 9 pagi, datang ke kantorku. Bawa semua dokumen yang kamu punya. Semakin banyak, semakin baik. Aku melihat pesan itu dan tanganku yang menggenggam gagang koper tiba-tiba mengencang. Sejujurnya, sejak aku tahu ada wanita lain dalam hidup suamiku, aku tidak pernah penasaran secantik apa dia, semudah apa dia, atau bagaimana cara bicaranya. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah dia korban yang tertipu, atau kaki tangan dalam merobek pernikahanku? Sekitar 1 jam kemudian, Maya menelepon kembali. Aku baru saja mengangkat, dan ia langsung berkata, "Sudah ketemu." Aku duduk tegak. Siapa dia? Namanya Vina Lestari, 23 tahun, dari Bandung. Saat ini menyewa apartemen di Kemang, bekerja sebagai konten kreator lepas untuk iklan. Sesekali menjadi model untuk beberapa merek kosmetik. Aku terdiam. 23 tahun, persis 7 tahun lebih muda dariku. Usia di mana wajah masih segar, suara masih manis, mata masih penuh kenaifan, membuat pria parubaya salah mengira itu sebagai kekaguman. Maya melanjutkan. Doni mentransfer uang kepadanya cukup teratur, hampir setiap bulan, beberapa bulan lebih dari 100 juta rupiah. Aku tertawa pelan, tawa yang lebih dingin dari air es. Padahal beberapa bulan yang lalu, aku bilang ingin mengganti ponselku yang sudah kugunakan hampir 4 tahun. Doni mengerutkan kening dan bertanya apakah benar-benar perlu boros seperti itu. Ternyata uang tidak kurang. Ia hanya tidak mau membelanjakannya untukku. Ada lagi. Ya. Suara Maya melambat. Mobil yang ia rencanakan untuk dibelikan untuknya bukan lagi sekadar rencana. Sudah dibeli. Aku meremas sendok di tanganku dengan erat. Maksudmu? Sebuah Mercedes GLC putih atas nama Vina Lestari hampir 2 bulan yang lalu. Pembayarannya berasal dari rekening yang terhubung dengan kartu kredit sekunder Doni. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti ada yang memukul dadaku dengan keras. Jika aku ingat dengan benar, pembelian mobil itu bertepatan dengan periode ketika Doni mengatakan perusahaannya sedang menghadapi kesulitan dan menyuruhku menunda rencana renovasi kamar tidur karena pria berada di bawah banyak tekanan finansial. Ternyata tekanan finansialnya adalah menggunakan uang rumah tangga untuk mendanai kehidupan lain. Lina, kamu masih mendengarkan? Aku mendengarkan. Suaraku serak. Maya, ceritakan semuanya. Satu hal lagi. Maya berhenti sejenak. Doni sering muncul di apartemen itu. Satpam gedung ingat wajahnya. Mereka bilang dia naik turun seperti tinggal di sana. Aku duduk mati rasa. Meskipun aku sudah mempersiapkan diri secara mental, aku masih merasa hatiku semakin tenggelam. Perselingkuhan melalui pesan teks adalah satu hal. Menghabiskan uang adalah hal lain. Tetapi datang dan pergi seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri berbeda. Itu berarti ia telah mendedikasikan sebagian hidupnya untuk wanita itu yang seharusnya ia dedikasikan untuk keluarga ini. Maya di ujung sana bertanya dengan lembut.
Lina, kamu baik-baik saja? Aku melihat keluar jendela. Sepasang kekasih muda baru saja menghentikan mobil mereka di depan kafe. Gadis itu duduk di belakang anak laki-laki itu, tersenyum seolah-olah ia tidak pernah mengenal pengkhianatan apapun di dunia. Aku tiba-tiba teringat diriku yang lebih muda juga duduk di belakang mobil Doni seperti itu. Juga berpikir bahwa jika kami saling mencintai cukup lama, menghabiskan cukup tahun bersama, ia tidak akan tega menyakitiku. Ternyata hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah perubahan hati, tetapi perubahan hati dan masih pulang untuk makan masakan istri, tidur di ranjang istri, menerima perawatan istri seolah-olah itu semua sudah seharusnya. Aku baik-baik saja, jawabku. Setidaknya sekarang aku tahu aku tidak bisa mundur. Tepat, kata Maya dengan tegas. Semakin kamu lunak, semakin mereka akan menekan. Aku merenung sejenak, lalu bertanya, apa ada cara untuk bertemu dengannya? Mungkin, jawab Maya. Tapi jangan sekarang, kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Jika dia berbalik dan memberitahu Doni, rencana kita akan hancur. Aku tahu Maya benar. Saat ini, aku tidak bisa membiarkan emosiku memanduku. Satu langkah tergesa-gesa bisa membuat semua bukti yang kumiliki tidak berarti. Aku melihat ke bawah pada es kopi yang dingin, lapisan susu kental membentuk pinggiran tipis, manis, tapi memuakan di sekitar cangkir, seperti pernikahanku. Di luar, tampak damai. Di dalam, penuh dengan hal-hal pahit yang sulit ditelan. Apa yang harus kulakukan untuk sementara? Maya menjawab dengan sangat cepat. Pergi ke rumah orang tuamu selama beberapa hari, tetap berkomunikasi denganku. Jika Doni mencarimu, katakan saja kamu butuh waktu untuk berpikir. Jangan setuju untuk bertemu dengannya sendirian. Dan sama sekali jangan biarkan ibu mertuamu memanipulasimu. Mendengar ia menyebut ibu mertuaku, rahangku sedikit menegang. Jika ia tahu tentang ini, ia pasti tidak akan memihakku. Di matanya, sejak awal, apapun yang dilakukan putranya dibenarkan, dan akulah yang selalu harus pengertian. Aku ingat suatu kali ketika Doni pulang lewat tengah malam setelah minum-minum. Aku hanya mengeluh sekali bahwa ia harus menjaga kesehatannya. Ia langsung mengatakan bahwa sebagai seorang istri, aku tidak mengerti betapa kerasnya suamiku bekerja untuk mencari uang. Bagaimana mungkin orang seperti itu memihak menantunya ketika putranya selingkuh? Tepat saat aku memikirkan itu, ponselku menyala lagi. Nomor tak dikenal menelepon, tapi aku hanya melihat sejenak dan langsung menebak. Pasti ibu mertuaku. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti, lalu mematikannya. Kurang dari setengah menit kemudian, sebuah pesan teks tiba. Lina, ini Mama. Doni bilang kalian sedang bertengkar. Kamu di mana? Pulang dan bicarakan baik-baik. Aku menatap pesan itu. Tidak ada satupun pertanyaan yang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tidak ada satupun pertanyaan tentang apa yang telah dilakukan putranya. Hanya pulang dan bicarakan baik-baik. Itu berarti dalam benaknya, yang terpenting adalah menjaga kedamaian. Benar atau salah tidak masalah. Perasaanku bahkan lebih tidak penting. Aku perlahan mengunci layar ponselku. Maya benar. Pertempuran ini baru saja dimulai. Dan mulai sekarang, aku tidak bisa membiarkan siapapun memaksaku kembali ke posisi lamaku. Aku meninggalkan kafe saat matahari siang tepat di atas kepala. Dalam perjalanan, aku tidak kembali ke hotel, tetapi langsung memanggil taksi ke rumah orang tuaku. Aku tahu aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Cepat atau lambat, semuanya harus terungkap. Lebih baik aku pergi sendiri, menghadapinya sendiri, daripada membiarkan orang lain menambah bumbu dan sampai ke telinga orang tuaku dengan cara yang lebih menyakitkan. Gang di depan rumah masih sama. Warung di ujung gang, pohon ketapang di depan gerbang, suara radio yang teredam dari rumah tetangga yang memutar berita. Aku berdiri di depan gerbang besi hijau yang sedikit mengelupas dan tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Sejak menikah, aku sering mengunjungi rumah orang tuaku, tetapi tidak pernah dalam keadaan pikiran seperti ini. Tidak pernah menarik koper, membawa pernikahan yang hancur. Ibuku membuka pintu dan begitu melihatku, ia membeku. Loh, kok kamu pulang jam segini? Matanya meluncur ke bawah ke koper di kakiku, dan senyum di bibirnya cepat memudar. Lina, ada apa, nak? Aku memaksakan senyum.
Biar aku masuk dulu, Ma. Begitu aku melangkah ke ruang tamu, ponselku bergetar lagi. Kali ini benar-benar ibu mertuaku. Aku melihat layar selama beberapa detik. Ibuku bertanya dengan lembut. Siapa yang menelepon? Aku tidak langsung menjawab, hanya menekan tombol jawab dan meletakkan telepon di telingaku. Suara melengking ibu mertuaku terdengar tanpa sedikit pun kelembutan. Lina Pramesti, kamu ini main-main apa? Hah? Aku berdiri diam. Tidak ada salam, tidak ada pertanyaan apa kabar. Percakapan dimulai dengan interogasi. Kamu di mana? Cepat pulang sekarang juga. Bertengkar sedikit antara suami istri saja sampai angkat koper pergi. Apa kata orang nanti? Aku tersenyum tipis. Apa kata orang? Bahkan sekarang, yang dipikirkannya hanya penampilan. Aku tidak akan pulang, ada jeda di ujung sana. Seolah ia tidak menyangka aku akan menjawab begitu lugas. Suaranya langsung meninggi. Apa katamu? Ku bilang, aku tidak akan pulang. Berani sekali kamu ya. Sekarang kamu membantah mertuamu, begitu? Doni bilang itu hanya salah paham. Pria di luar, berurusan dengan pekerjaan. Kadang-kadang salah bicara itu wajar. Sebagai istri, kamu harus tahu diri. Siapa yang seenaknya minta cerai? Aku menggenggam telepon dengan erat. Kata-kata itu persis seperti yang telah kuprediksi. Di matanya, tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan putranya, itu selalu kesalahan menantunya. Salah paham? Tanyaku, suaraku sangat pelan. Atau mama sudah tahu selama ini dan tetap ingin aku menutup mata? Jaga bicaramu. Bentaknya. Yang mama tahu, anak mama bekerja keras menafkahi keluarga, dan kamu sudah menikah 5 tahun rumah masih sepi. Kalau tidak bisa menjaga suami, itu salah siapa? Aku membeku sejenak. Meskipun aku sudah sering mendengar sindirannya tentang belum punya anak, saat ini, ucapan itu masih menusukku seperti pisau baru. Ibuku, yang duduk di dekatnya, telah mendengar setiap kata dengan jelas, dan wajahnya benar-benar berubah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan getaran di dadaku. Sudah selesai, Ma? Belum. Suaranya semakin tajam. Biar mama kasih tahu kamu, pria sedikit nakal di luar itu juga karena istri di rumah tidak tahu diri. Jangan membuat keributan besar dan kehilangan suami sekaligus rumah. Jangan salahkan mama kalau tidak memperingatkanmu. Lalu aku tertawa. Tawa yang begitu dingin hingga terasa asing bahkan bagi diriku sendiri. Jadi dia tahu, bukan hanya samar-samar, tetapi ia tahu betul bahwa putranya telah selingkuh. Ia hanya memilih untuk memihaknya. Aku mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kalau begitu, mama sebaiknya pergi mengajari anak mama dulu. Ujung telepon sana langsung meledak. Beraninya kamu. Aku belum selesai. Aku memotongnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak memberinya kesempatan bicara lagi. Anak mama bukan hanya punya orang lain, dia juga mengambil uang kita untuk menghidupi orang itu, dan dia bahkan berencana menggadaikan rumah dan mobil kita untuknya. Mama tahu, dan mama masih menyuruhku untuk bersabar. Jadi, aku akan bertanya jujur. Mama kasihan pada anak mama atau mama membantunya? Ujung telepon sana hening, aku bisa dengan jelas mendengar napasnya yang tajam. Beberapa detik kemudian, ia membentak lagi. Apapun yang dia lakukan, dia tetap suamimu. Apa gunanya membuka aib keluarga untuk ditertawakan semua orang? Itu membantuku, jawabku. Setidaknya aku akan menjaga harga diriku. Harga diri? Ia mencibir. Apa harga diri bisa memberimu makan? Apa yang akan kamu lakukan setelah cerai? Usia di atas 30, tidak punya anak. Siapa yang mau denganmu nanti? Setiap kalimat menghantamku seperti air kotor. Tapi anehnya kali ini aku tidak merasa tenggelam. Aku hanya merasa kasihan pada masa lalu, ketika aku dulu meragukan diriku sendiri karena kata-kata ini, apakah aku bisa hidup atau tidak, itu bukan urusan mama, kataku. Adapun rumah itu, mobil itu, dan uang yang mama dan anak mama ambil dariku, aku akan menghitung setiap sennya. Ia berteriak. Kamu tidak akan berani. Aku berani, jawabku dengan sangat tenang. Karena sekarang aku bukan lagi menantumu. Setelah mengatakan itu,
Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Ruang tamu sunyi senyap. Ibuku duduk di sofa, tangannya tergenggam erat, matanya merah karena marah. Ayahku berjalan keluar dari kamar, pasti telah mendengar sebagian besar percakapan. Ia berdiri diam selama beberapa detik, lalu bertanya, "Dia benar-benar punya orang lain?" Aku menatap orang tuaku. Tenggorokanku tercekat. Inilah yang paling kutakutkan. Takut pada mata mereka yang terluka. Takut mereka tahu betapa banyak penghinaan yang harus ditelan putri mereka dalam pernikahan yang dari luar semua orang pikir damai. Aku meletakkan koper, duduk di tepi sofa, dan mengangguk sedikit. Ya, hanya satu kata, tapi rasanya seperti menguras semua kekuatanku. Ibuku menutup mulut dengan tangannya. Ayahku memalingkan wajah, rahangnya mengeras hingga urat-uratnya menonjol. Aku tahu bahwa mulai saat ini, tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Dan mungkin itu juga saat aku benar-benar mulai melangkah keluar dari kehidupan lamaku. Aku duduk di hadapan orang tuaku, tanganku tergenggam begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Di luar di halaman, matahari sore jatuh di atas bata ekspos yang sudah tua. Di dalam rumah, kipas angin berputar perlahan, mengeluarkan suara derit yang akrab. Semuanya normal, seperti biasa. Hanya hidupku yang tidak lagi sama. Ibuku yang pertama berbicara. "Lina, ceritakan semuanya." Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang, tetapi tidak bisa menyembunyikan emosinya yang tercekat. Aku menatap rambut ibuku yang mulai memutih, pada kerutan di sekitar mata ayahku. Hidungku tiba-tiba perih. Dari kecil hingga dewasa, yang paling kutakutkan bukanlah menderita sendiri, tetapi menyebabkan rasa sakit bagi orang tuaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Aku menceritakan tentang pesan yang salah kirim, tentang aroma parfum aneh di kemeja Doni selama berbulan-bulan. Aku menceritakan tentang malam ulang tahunku, ketika ia pulang dengan bekas lipstik di kerahnya. Aku menceritakan tentang buku catatan bersampul kulit di laci yang terkunci. Aku menceritakan tentang hadiah-hadiah bernilai puluhan juta, perjalanan, mobil mewah, rencana untuk menggadaikan apartemen kami untuk membeli tempat bagi wanita lain. Setiap kalimat yang kuucapkan terasa seperti sepotong daging yang dikupas dariku. Sakit, tetapi juga meringankan beban. Aku sudah menyembunyikannya terlalu lama, menyembunyikannya untuk menjaga muka. Menyembunyikannya karena aku takut orang tuaku khawatir. Menyembunyikannya karena aku masih ingin memberi suamiku kesempatan. Sekarang, aku tidak ingin menyembunyikan apa-apa lagi. Begitu aku selesai berbicara, ayahku menggebrak meja. Gelas bergetar hebat. "Bajingan," ia hanya mengatakan satu kata, tapi suaranya berat seperti batu. Aku belum pernah melihat ayahku semarah ini. Ia biasanya orang yang tenang, jarang meninggikan suaranya. Bahkan ketika aku kecil dan membuat kesalahan, ia hanya akan duduk dan menjelaskan mana yang benar dan salah, jarang berteriak. Namun hari ini, hanya mendengar nama Doni, matanya memerah karena marah. "Pah, tenang." Ibuku mengulurkan tangan dan memegang tangan ayahku, tapi ia sendiri gemetar. Ayahku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. "Dulu dia datang ke rumah kita. Apa yang dia janjikan? Dia bilang akan menjaga putri kita seumur hidupnya. Aku lihat dia sopan, ambisius, dan karena itulah aku merasa nyaman menikahkan putri kita dengannya. Siapa sangka dia serigala berbulu domba seperti ini?" Aku menundukkan kepala, menggigit bibirku erat-erat. Bukan karena aku masih membela Doni, tetapi karena aku merasa bersalah. Meskipun aku tahu kesalahannya bukan padaku, aku tetap merasa sakit melihat orang tuaku begitu kecewa. Ibuku duduk lebih dekat, mengambil tanganku. Tangannya kurus, hangat, dan sedikit gemetar. "Kamu terlalu naif," katanya, air mata mengalir di wajahnya. "Kenapa kamu tidak memberitahu orang tua lebih cepat ketika hal seperti ini terjadi? Kenapa kamu diam dan menahannya sendirian?" Aku menekan bibirku dan setelah beberapa saat berhasil berbicara. "Aku takut kalian khawatir. Lebih khawatir daripada membiarkanmu hidup di rumah seperti itu?" Suara ibuku tercekat. "Kamu adalah putri kami, bukan orang asing. Mulai sekarang, kamu harus memberitahu kami semua yang terjadi." "Ingat," aku mengangguk, mataku perih. Semua penghinaan yang kutahan sejak kemarin kini melonjak.
Bukan karena aku merindukan Doni, tetapi karena akhirnya aku diizinkan untuk lemah di depan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Ayahku berhenti di depanku, menatapku untuk waktu yang lama. Matanya tidak lagi marah seperti sebelumnya, hanya dipenuhi kesedihan. Apa dia pernah memukulmu atau melakukan sesuatu padamu? Aku menggelengkan kepala. Tidak, ya. Bagus, katanya, lalu duduk di kursi di seberangku. Tapi berselingkuh dan berencana menggunakan aset bersama untuk menghidupi orang lain itu bahkan lebih buruk. Aku menatap ayahku. Ia jarang menggunakan kata-kata kasar. Namun hari ini, ia berbicara begitu tegas sehingga aku merasa seolah-olah sebuah dinding baru saja dibangun di belakangku. Dinding untuk melindungiku, untuk mendukungku. Aku perlahan berkata, aku sudah meminta Maya menjadi pengacaraku. Aku ingin cerai, dan aku tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Ayahku langsung mengangguk. Bagus. Ibuku juga menyeka air matanya, menggenggam tanganku lebih erat. Kamu harus merebut kembali apa yang menjadi milikmu. Tapi aku takut. Aku berhenti. Untuk pertama kalinya hari itu, suaraku mengungkapkan kelelahan yang tulus. Aku takut ini akan merepotkan kalian berdua. Ibuku langsung menggelengkan kepala. Repot? Repot apa? Ayah dan ibu lebih takut kamu menahannya lebih lama dan hanya membuat dirimu sengsara. Ayahku menatapku, suaranya dalam dan tegas. Lina, dengarkan ayah. Ketika pernikahan sudah busuk dari dalam, berpegang teguh padanya hanya akan memperpanjang rasa sakit. Baik kamu pergi, dan ayah dan ibu ada di sini untukmu. Kamu tidak perlu takut pada apapun. Aku menatap dua orang di depanku. Tenggorokanku tercekat. Sudah berapa lama aku tidak merasa benar-benar aman seperti ini? Tidak perlu banyak menjelaskan. Tidak perlu menahan. Tidak perlu khawatir disalahkan karena angkat bicara. Hanya karena menjadi diriku. Aku dicintai. Aku menundukkan kepala. Dan akhirnya, air mata jatuh. Tidak keras, tidak terisak-isak, hanya diam-diam, hangat mengalir di pipiku. Ibuku merangkul bahuku, menarikku untuk bersandar padanya seperti ketika aku masih kecil. Menangislah, nak, ia mengelus rambutku. Setelah selesai menangis, kita akan bangkit. Aku memejamkan mata, menyandarkan kepalaku di bahu ibuku. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa tidak harus kuat lagi. Tapi tepat saat itu, ponselku bergetar lagi, bukan nomor Doni. Itu pesan dari Maya. Malam ini, Doni sedang mencoba menemuimu, dia mungkin akan datang ke rumah orang tuamu. Bersiaplah. Aku membuka mata dan semua kelemahan di hatiku segera surut. Aku duduk tegak, menyeka air mataku. Ibuku, yang menyadarinya, bertanya dengan lembut, ada apa, nak? Aku melihat layar ponsel, suaraku pelan tapi jelas, dia akan datang. Ruangan, yang baru saja sedikit tenang, langsung tegang lagi. Aku tahu konfrontasi yang sebenarnya mungkin baru saja akan dimulai. Aku meletakkan ponsel di meja, telapak tanganku tanpa sadar mengepal. Ibuku menatap wajahku, suaranya sekarang benar-benar tegang. Dia benar-benar datang ke sini? Aku mengangguk. Mungkin. Ayahku berdiri perlahan, menarik kursi menjauh dari meja makan. Aku tahu jenis keheningan seperti itu dari ayahku. Semakin marah dia, semakin sedikit dia berbicara. Tapi justru kurangnya kata-kata itulah yang membuat orang lain merasa berat. Abaikan saja, kata ayahku. Kalau dia datang, biar ayah yang bicara. Tidak, aku mendongak, biar aku yang bicara dengannya. Kedua orang tuaku menatapku. Aku mengerti mereka khawatir padaku, takut aku akan melunak, takut aku akan tertekan, takut bahwa saat aku baru saja menjadi sedikit kuat, aku akan ditarik kembali ke siklus ketahanan yang lama. Tapi aku tahu bahwa jika aku tidak membela diriku sendiri hari ini, jauh di lubuk hati, aku akan tetap merasa bahwa aku belum benar-benar move on. Aku harus mengakhiri ini sendiri, kataku perlahan. Aku tidak bisa bersembunyi di belakang kalian berdua selamanya. Ayahku menatapku untuk waktu yang lama, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi ayah akan ada di sini. Ibuku duduk lebih dekat, mengambil tanganku. Jika dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan, jangan tahan. Aku tersenyum tipis.
Aku tidak akan menahannya kali ini, Ma. Setelah mengatakan itu, aku merasakan perubahan yang jelas di hatiku. Sebelumnya, setiap kali Doni disebutkan, reaksi pertamaku adalah selalu memikirkan bagaimana cara menjaga kedamaian di rumah. Tapi sekarang, hal pertama yang kupikirkan adalah melindungi diriku sendiri. Itu bukan kejam. Itu adalah kewarasan. Sekitar jam 6 sore, terdengar suara mobil mengerem tajam di luar gerbang, dan jantungku berdebar kencang. Tanpa melihat, aku tahu siapa itu. Sesaat kemudian, bel pintu berbunyi dengan mendesak. Bukan dering yang sopan, tapi suara yang tidak sabar, mendesak, hampir kasar. Ayahku berdiri, berniat keluar, tapi aku lebih cepat. Biar aku. Aku melangkah keluar ke halaman, cahaya sore hari yang pucat kekuningan menerpa gerbang besi. Melalui jeruji, aku melihat Doni berdiri di luar. Kemejanya kusut, matanya merah dengan janggut tipis, mungkin karena ia tidak sempat bercukur sejak kemarin. Pria yang dulu begitu sadar citra di depanku sekarang terlihat acak-acakan dan lelah. Jika ini terjadi sebelum ini, melihatnya seperti itu, aku akan melunak dan bertanya, "Sudah makan belum?" Tapi sekarang, aku hanya merasa dingin. Aku membuka gerbang, tapi tidak langsung minggir untuk mempersilakannya masuk. Doni menatapku, suaranya serak. "Lina." Aku tidak menjawab. Ia maju selangkah, "Pulanglah bersamaku." Kalimat pertamanya bukan permintaan maaf, bukan pengakuan bersalah, bukan pertanyaan apakah aku baik-baik saja, masih kalimat yang sama. "Pulanglah." Aku terkekeh pelan. "Rumah yang mana? Yang kamu rencanakan untuk digadaikan untuk membeli rumah bagi orang lain?" Wajahnya benar-benar berubah. Ia melirik cepat ke dalam rumah, mungkin menebak orang tuaku sedang mendengarkan. Lalu ia merendahkan suaranya. "Lina, jangan bicara seperti ini di sini. Ayo kita bicara di luar. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan." "Kamu punya." Aku memotongnya. "Jadi, kamulah yang merasa malu, bukan aku." Doni mengatupkan rahangnya. Matanya menunjukkan kilatan iritasi yang akrab. Tatapan yang biasa kulihat setiap kali ia kehilangan kendali atas situasi, tapi sedetik kemudian, ia memaksakan diri untuk melunak. "Aku tahu kamu marah, tapi kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Sejak tahun lalu ketika kamu mulai pulang malam. Sejak ulang tahunku, ketika kamu pulang dengan bekas lipstik di kerahmu. Sejak saat ibuku dirawat di rumah sakit dan kamu bilang tidak punya uang. Sejak puluhan kali aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku hanya berpikir yang macam-macam." Aku menatapnya, suaraku semakin tenang. "Kesempatan itu tidak habis hari ini, itu sudah habis sejak lama." Doni menelan ludah. "Aku akui aku membuat kesalahan." Mendengar itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. "Kesalahan?" Ia menyebutnya kesalahan. Bukan pengkhianatan, bukan penipuan, bukan eksploitasi, hanya sebuah kesalahan. "Lanjutkan," kataku. Aku menyilangkan tangan di dada. "Biar ku dengar seberapa besar kesalahan yang akan kau sebut kali ini." Ia menatapku, suaranya lebih mendesak. "Vina hanya kehilafan sesaat. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu." Aku mengangguk. "Jadi karena itu kamu membelikannya mobil, mengajaknya berlibur untuk bertemu ibumu, dan kemudian berencana menggadaikan apartemen kita untuk membeli rumah untuknya?" Wajahnya memucat, bibirnya bergerak, tapi ia tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Aku melangkah keluar ke halaman, menutup gerbang di belakangku. Aku tidak ingin orang tuaku mendengar lebih banyak lagi kotoran ini, tapi aku juga tidak ingin Doni masuk ke rumah ini seolah-olah ia masih punya hak. "Kamu tahu apa yang paling lucu?" tanyaku. "Yaitu bahkan sekarang kamu masih berpikir jika kamu hanya merendahkan suaramu dan mengucapkan beberapa kata lembut, aku akan seperti dulu." "Bukan begitu," aku menyela. "Karena di matamu, aku selalu menjadi orang yang akan sabar. Selalu orang yang akan mengalah. Selalu orang yang, tidak peduli bagaimana dia akan memikirkan keluarga." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Tapi kamu salah." Doni tiba-tiba mengulurkan tangan, berniat menyentuh pergelangan tanganku. Secara refleks, aku langsung menghindar. Tangannya berhenti di udara. Ekspresinya membeku.
Mungkin itu adalah pertama kalinya ia benar-benar merasakan betapa lebarnya jarak di antara kami. Tak terjangkau. Maafkan aku. Akhirnya, ia mengucapkan kata-kata itu, tapi sudah terlambat. Permintaan maaf setelah terbongkar bukanlah penyesalan. Itu hanya kepanikan. Aku tidak butuh itu, jawabku. Yang kubutuhkan adalah tanda tanganmu. Aku tidak akan tanda tangan. Suaranya tiba-tiba menajam, warna aslinya terlihat melalui kepura-puraan. Kenapa kamu harus mempersulit keadaan? Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Apa tidak ada rasa sayang yang tersisa? Aku menatapnya, merasa anehnya tenang di dalam. Ternyata ketika cinta sudah hilang, kata-kata seperti itu tidak terdengar lebih dari angin yang berhembus melewati telinga. Sayang, tanyaku. Kamu ingat bagaimana aku memohon padamu saat ibuku dirawat di rumah sakit? Kamu ingat menunggumu sampai tengah malam di hari ulang tahunku? Kamu ingat uang yang dengan susah payah kuhemat setiap sennya untuk menjaga rumah itu bersamamu? Aku maju selangkah. Kamu sudah menghabiskan semua rasa sayang itu sejak lama, Doni. Tepat saat itu, dari dalam rumah, ibuku memanggil, Lina. Hanya satu kata, tapi cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih punya keluarga di belakangku, dan dia di belakangnya saat ini hanyalah tumpukan kebohongan yang hancur. Aku menatap Doni untuk terakhir kalinya malam itu. Besok, pengacaraku akan mengirimkan dokumennya padamu. Jika kamu masih punya akal sehat, tanda tangani. Jangan paksa aku membuat segalanya menjadi lebih buruk. Setelah mengatakan itu, aku berbalik untuk masuk. Di belakangku, suara Doni tiba-tiba meledak, marah dan putus asa. Lina, jangan paksa aku. Aku berhenti sejenak tapi tidak berbalik, karena aku tahu di balik kata-kata itu, sisi yang sama sekali berbeda darinya akan muncul. Aku berhenti di ambang pintu. Angin malam menyapu halaman kecil, mengibaskan gaunku. Di belakangku, suara Doni tidak lagi menahan nada memohon seperti beberapa menit yang lalu. Suaranya menjadi lebih dalam, lebih keras, dan menunjukkan ketidaksabaran yang jelas. Aku berbalik. Dia berdiri di luar gerbang, menatapku, tidak lagi dengan tatapan kasihan dan lelah, hanya seorang pria yang terpojok, mencoba menggunakan sisa-sisa yang dimilikinya untuk mendapatkan kembali kendali. Jangan paksa aku, katanya lagi. Aku menatapnya. Jangan paksa aku, ia maju setengah langkah lagi, suaranya tertahan. Lina, apa kamu pikir perceraian itu sesuatu yang bisa kamu lakukan begitu saja jika kamu mau? Apa kamu pikir dengan memegang beberapa hal acak di tanganmu berarti kamu bisa memojokkanku? Hatiku menjadi sedikit lebih dingin. Itu dia. Akhirnya, wajah asli yang kukenal telah terlepas. Wajah Doni setiap kali egonya terluka. Wajah seorang pria yang selalu berpikir dia benar, atau setidaknya memiliki lebih banyak hak daripada orang lain. Aku tidak berpikir begitu, kataku. Aku benar-benar melakukannya. Ia mencibir, matanya mulai menajam. Kamu melakukannya? Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Konsekuensi apa? Tanyaku, suaraku tenang. Konsekuensinya adalah jika ini meledak, bukan hanya aku yang kehilangan muka, kamu juga tidak akan terlihat baik. Orang-orang akan bertanya kenapa suamimu jajan di luar. Orang-orang akan bertanya apa yang kamu lakukan sampai rumah tanggamu seperti ini. Apa kamu bisa menanggungnya? Aku menatapnya, dan secara naluriah merasa geli. Bahkan pada titik ini, ia masih berpikir aku takut pada opini publik. Ia masih berpikir aku akan mundur karena beberapa gosip, lalu kembali memainkan peran sebagai istri yang pengertian seperti sebelumnya. Apa kamu pikir aku masih peduli apa kata orang? Tanyaku. Atau kamu hanya menghibur diri sendiri bahwa dengan mengungkit opini publik, aku akan takut? Doni mengatupkan rahangnya. Lina, aku tidak mau mengatakan hal-hal kasar. Kalau begitu jangan katakan apa-apa, jawabku. Aku hanya ingin tanda tanganmu. Ia tiba-tiba tertawa tipis. Tawa itu membuatku merasa jijik. Bagaimana jika aku tidak tanda tangan? Maka aku akan biarkan hukum yang menanganinya. Aku menatap matanya lurus-lurus. Ia langsung menjawab, hukum? Apa kamu yakin apa yang kamu punya cukup untuk melakukan apapun? Buku catatan itu hanya catatan pribadiku. Pesan itu hanya salah kirim.
Dan bagaimana kamu akan membuktikan bahwa uang itu adalah harta bersama? Aku terdiam selama beberapa detik, bukan karena aku terintimidasi olehnya, tetapi karena aku sadar bahwa bahkan sekarang ia masih memandang semua ini sebagai permainan kecerdasan untuk melihat siapa yang lebih baik dalam menutupi masalah. Ia tidak sedetik pun merasa berutang permintaan maaf yang tulus padaku. Tidak sedetik pun merasa ia salah dalam pernikahan ini. Ia hanya sedang menghitung untung dan rugi. Aku perlahan berkata, "Jangan khawatir. Jika bukti saat ini tidak cukup, aku akan mencari lebih banyak. Dan semakin banyak kamu bicara dan bertindak, semakin kamu hanya akan mengungkapkan orang seperti apa dirimu." Wajahnya mengeras. Tiba-tiba, ia merendahkan suaranya, hampir mendesis melalui gigi yang terkatup. "Lina, jangan pikir hanya karena orang tuamu mendukungmu dan Maya membantumu, kamu akan menang. Perusahaanku sedang mempersiapkan proyek besar. Jika kamu membuat keributan, belum tentu aku yang akan rugi." Aku menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Ia menatapku, matanya menggelap. "Maksudku, ayahmu masih punya koneksi di dunia bisnis. Jika ini meledak dengan cara terburuk, beberapa hubungan tidak akan senang." Aku merasakan setiap ujung jariku menjadi sedingin es. Akhirnya, ia mengungkapkan apa yang sebenarnya ia takuti. Bukan pernikahan yang hancur, bukan kehilanganku, tetapi kehilangan keuntungan dari keluargaku, kehilangan peluang bisnis, kehilangan citranya. Aku melangkah lebih dekat ke gerbang. "Sekarang aku mengerti." "Mengerti apa?" "Mengerti kenapa kamu masih mencoba bertahan bahkan sekarang." Aku menatapnya, setiap kata jatuh dengan jelas. "Bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu masih membutuhkan keluargaku." Wajah Doni sejenak berubah, hanya sedetik. Tapi itu cukup bagiku untuk tahu aku benar. "Biar ku beritahu," lanjutku. "Mulai hari ini, jangan berharap menggunakan orang tuaku sebagai batu loncatan lagi. Kamu memotong jalan keluarmu sendiri." Ia tertawa kasar. "Kamu pikir kamu begitu hebat? Aku tidak perlu menjadi hebat. Aku hanya perlu cukup waras untuk tidak membiarkanmu menipuku lagi." Tepat saat itu, gerbang tetangga sedikit terbuka. Tetangga itu menjulurkan kepalanya, mungkin telah mendengar pertengkaran itu. Doni segera merendahkan suaranya, tetapi ekspresinya menjadi lebih tidak menyenangkan. Ia benci terlihat dalam posisi lemah oleh orang luar. Aku tahu itu, dan justru karena aku tahu itu, aku merasa betapa bodohnya aku telah bertahan selama bertahun-tahun. Aku telah terlalu banyak menyelamatkan mukanya sampai-sampai ia lupa bahwa wajah itu awalnya diselamatkan oleh perlindungan diam-diamku. "Pulanglah," kataku. "Malam ini adalah terakhir kalinya aku berdiri di sini dan berbicara baik-baik denganmu. Besok, pengacaraku akan menghubungimu." Doni menatapku, bibirnya terkatup rapat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara, suaranya rendah berbahaya. "Kamu akan menyesal, Lina." Aku mengangguk. "Ya, aku benar-benar menyesal." Ia berhenti sejenak. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Aku menyesal telah mempercayaimu terlalu lama." Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan lurus ke halaman. Kali ini, aku tidak berhenti, juga tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi dari mulutnya. Tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara melengking ibu mertuaku tiba-tiba terdengar di belakangku. "Lina Pramesti, berhenti di situ." Aku membeku. Sebuah taksi berhenti mendadak di depan gerbang. Ibu mertuaku keluar dari mobil, rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya merah karena marah. Begitu ia melihat Doni dan kemudian aku, ia langsung menyerbu maju seperti badai. Aku mengerti, malam ini tidak akan damai, dan mungkin drama ini bahkan belum mencapai puncaknya. Aku berbalik. Ibu mertuaku berdiri di gerbang, terengah-engah, satu tangan masih menggenggam tali tasnya, tangan lainnya menunjuk langsung ke wajahku seolah akulah yang menyebabkan semuanya. Ia masih mengenakan pakaian bepergiannya yang biasa, tapi rambutnya berantakan dan bedak di wajahnya luntur oleh keringat. Hanya dengan melihatnya, aku tahu ia datang dengan amarah. "Pintar sekali kamu," geramnya. "Kekacauan apa lagi yang akan kamu buat?" Aku berdiri diam. Doni, di sampingnya, hendak menarik lengan ibunya. Ma, tenang." "Tenang? Apanya yang tenang?"
Ia dengan marah menepis tangan putranya. Urusan keluarga sudah sekacau ini. Mau ditaruh di mana nama baik keluarga Irawan?